Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan pertama dari tugas kewarganegaraan, yaitu review definisi HAM berdasarkan pandangan relativitas dan universalitas soal HAM. Terdapat perbedaan signifikan antara definisi HAM berdasarkan pandangan relativitas dan universalitas, ya di mana pada pandangan relativitas terlahir dari teori relativitas budaya yang berpandangan bahwa manusia merupakan produk dari lingkungan sosial dan budaya. Perbedaan-perbedaan tradisi budaya di antara masyarakat menyebabkan perbedaan-perbedaan pula pada pemikiran dan persepsi tentang manusia, termasuk dalam hak-hak asasi manusia. Definisi HAM menurut pandangan relativitas banyak dianut oleh negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Sedangkan menurut pandangan universalitas dipengaruhi oleh teori hak-hak ilmiah yang berpandangan bahwa hak-hak manusia merupakan hak yang dimiliki oleh setiap orang pada setiap waktu dan tempat atas dasar eksistensinya sebagai manusia tanpa memperhatikan aspek-aspek seperti sejarah, politik, ekonomi, sosial budaya, dan lain sebagainya. Tidak ada perbedaan antara sesama manusia dalam hal pemilikan dan penghormatan hak asasi manusia. Pandangan ini banyak dianut oleh negara-negara Eropa Barat dan Amerika Serikat yang merupakan negara-negara yang maju. Jadi, bisa disimpulkan bahwa definisi HAM berdasarkan pandangan relativitas percaya bahwa HAM muncul dari kebudayaan dan terikat dengan budayanya. Akan tetapi, hak asasi manusia masing-masing orang berbeda karena sesuai dengan budaya mereka anut. Dan menurut definisi HAM berdasarkan universalitas muncul secara alamiah dan telah melekat pada diri manusia sejak keberadaannya, dan tanpa hak-hak tersebut manusia tidak dapat hidup sebagai manusia seutuhnya. Dan tanpa memperhatikan aspek-aspek tertentu yang menjadi perbedaan serta hak masing-masing individu. Nah, kemudian nomor 2 yaitu kita akan mereview jaminan HAM dalam Konstitusi UUD 1945. Nah, norma UUD 1945 sebagai jaminan HAM sudah tertuang dalam pasal-pasal berikut yang menjelaskan perlindungan masyarakat Indonesia terhadap HAM. Yang pertama ada nomor 1, ada pasal 1 ayat 3 yang berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum. Yang kedua ada pasal 27 ayat 1 yang berbunyi segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Yang ketiga ada pasal 28D ayat 1 yang berbunyi setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Yang keempat ada pasal 28E ayat 1 yang berbunyi setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Dan yang nomor 5 ada pasal 28E ayat 2 yang berbunyi setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Kemudian ada nomor 6 ada pasal 28E ayat 3 yang berbunyi setiap orang berhak atas kebebasan bersyarikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Kemudian ada pasal 7 nomor 7 ada pasal 28I ayat 1 yang berbunyi hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Kemudian ada nomor 8 yaitu pasal 28I ayat 2 yang berbunyi setiap orang berhak dan bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perilaku yang bersifat diskriminatif itu. Kemudian yang terakhir ada pasal 29 ayat 2 yang berbunyi negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Untuk menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu bagaimana implementasi HAM dalam menjamin kebebasan beragama di Indonesia dan pandangan kelompok kami dalam melihat kejadian di bawah ini dan bagaimana solusi atas pelanggaran HAM yang terjadi. Nah, di sini kelompok kami melihat bahwasanya penegakan HAM
terkait kebebasan beragama di Indonesia masihlah belum sepenuhnya ditegakkan. Beberapa tahun belakangan masih banyak kasus-kasus terkait pelanggaran kebebasan beragama di Indonesia. Penyegelan gereja, pelarangan ibadah, izin membangun tempat ibadah yang seperti yang dipersulit, pengusiran kelompok agama yang dianggap bertentangan. Nah, dari kasus-kasus tersebut rasanya sudah sangat menggambarkan betapa kurangnya penegakan HAM terkait kebebasan beragama di Indonesia. Sebenarnya berbagai peraturan dan UU terkait Indonesia sudah ada, bahkan dirasa sudah sangat baik dalam mengatur kebebasan beragama di Indonesia. Tetapi, kembali lagi, implementasi yang kurang dan penegakan hukum yang tidak tegas oleh aparat yang berwenang menjadi kendala atas terjadinya berbagai kesenjangan antara umat beragama di Indonesia. Gambaran ini juga terlihat dalam artikel berita yang sudah dilampirkan. Pengusiran dan pelarangan ibadah kembali terjadi di Indonesia. Lagi-lagi, ego kelompok dan rasa benar sendiri telah menguasai putra-putri bangsa ini. Mereka menganggap kebenaran kelompok, merekalah yang paling hakiki dan menganggap kelompok lainnya sebelah mata dan berada dalam koridor yang salah. Sebenarnya pengaturan terkait hal ini sudah jelas, seperti yang bahwasanya terdapat fitrah manusia di mana manusia diciptakan berbeda. Bagi masing-masing individu, sah saja menjalankan agama sesuai pemahaman masing-masing dan dalam koridor masing-masing. Selama itu tidak saling mengganggu, maka seharusnya tidak ada perkara yang harus dipermasalahkan. Intinya ada pada rasa toleransi dan lapang dada antar umat beragama. Kita hidup di negara yang menjunjung tinggi keberagaman budaya dan kebinekaan. Perbedaan bukanlah hal yang baru bagi bangsa ini, maka sudah selayaknya kedewasaan mengambil sikap dalam hal ini, bukannya sifat kekanak-kanakan yang selalu ingin benar sendiri. Pemerintah juga harus mengambil sikap tegas dalam menegakkan hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar dan juga Pancasila. Jangan ada sikap tebang pilih antara mayoritas dan minoritas yang ada. Perlu diingat bahwa mereka yang minoritas juga merupakan putra bangsa yang juga wajib dilindungi oleh negara dan dijamin kebebasannya dalam beragama. Pemerintah juga memiliki peran dalam menanamkan sikap toleransi kepada putra-putra bangsa sejak dini melalui kurikulum pendidikan dasar yang tepat. Saat kesepahaman dan toleransi beragama sudah tercapai, hukum dan undang-undang yang sudah diterapkan dengan tegas, maka persatuan dan kesatuan akan dijunjung tinggi, serta konflik umat beragama yang telah terjadi begitu lama di tanah air ini akan bisa segera diakhiri. Jadi kami akan mendiskusikan hasil dari diskusi kami tentang hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia. Kesimpulannya yaitu, pada dasarnya regulasi yang mengatur perlindungan hak asasi manusia di Indonesia sudah cukup baik, tetapi masih kurang dalam penerapan di kehidupan nyata. Pelanggaran kebebasan beragama seperti pada artikel cukup membuat masih kurangnya implementasi dari regulasi yang sudah tertuang baik di Undang-Undang dan Undang-Undang Dasar 1945. Beberapa contoh lain seperti penyegelan gereja dan pelarangan ibadah menjadi penguat bukti bahwa regulasi perlindungan hak asasi manusia, khususnya dalam kebebasan beragama, perlu ditegaskan. Tidak hanya itu, cara berpikir masyarakat yang masih memandang kelompoknya paling tinggi dan memandang kelompok lain lebih rendah juga harus diperbaiki. Cara berpikir tersebut seharusnya ada karena pada dasarnya kita seharusnya memandang setiap kelompok pada strata yang sama. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.